Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Delvin dengan MPN 2040302046. Saya lokal A2, Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar listrik. Sebelum membahas apa itu elektronika, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai atom. Atom merupakan unit terkecil penyusunan zat. Artikel penyusunannya terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Jika digambarkan dalam sistem diagram bawah, atom ini terdiri dari proton dan neutron yang berkumpul dari satu menjadi satu. Kemudian ada elektron yang mengelilingi neutron. Baiklah, untuk keterangannya, proton dilambangkan dengan P, neutron dilambangkan dengan N, elektron dilambangkan dengan E. Sedangkan untuk muatan proton yaitu dilambangkan dengan positif, dan untuk muatan neutron dilambangkan dengan 0, dan untuk muatan elektron dilambangkan dengan negatif. Untuk listrik statis, di sini kita bisa lihat di sini ada penggaris dan rambut. Saat penggaris digosokkan kepada rambut, elektron pada penggaris berpindah ke rambut. Nah, di sini kita bisa lihat jikalau penggaris maupun plastik yang jikalau digosokkan dilengketkan ke rambut, maka di situ ada gaya tarik dari penggaris sehingga rambut dapat ditarik ke atas. Penggaris menjadi lebih positif dan rambut menjadi lebih negatif karena ada tambahan elektron dari penggaris. Potongan kertas kecil akan menarik ke atas saat penggaris kertas kecil tersebut. Muatan listrik akan muncul akibat dari perpindahan elektron dari suatu benda ke benda yang lain. Oleh adanya perbedaan menyebabkan muatan listrik berbeda. Listrik statis adalah keseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Pemuatan listrik tetap ada sampai benda kehilangan muatan listrik. Listrik statis akan terjadi benda-benda memiliki gaya dan menarik ketika masih memiliki muatan listrik. Nah, di sini kita lihat sendiri ada contoh gambar di samping, yang dimana di situ ada penggaris plastik dan kertas. Dan penggaris jikalau digosokkan sehingga ia terasa panas, baru diletakkan ke kertas, maka kertas akan menarik ikut penggaris. Baiklah, di sini kita akan lihat keterangan dinamis, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak karena adanya arus yang mengalir dan titik berpotongan tinggi ke listrik
yang berpotongan lebih rendah yang dihubungkan dalam suatu rangkaian tertutup. Listrik dinamis adalah listrik yang sehari-hari ada di rumah kita seperti lampu, televisi, kulkas, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat ada di sini contoh gambar di samping yang saya ambil dari Google, dari materi yang saya baca. Nah, di sini ada baterai dan lampu. Dimana jikalau baterai itu dihubungkan maka akan mengalir suatu aliran listrik yang akan menyebabkan lampu itu menyala. Voltage atau tegangan. Current dalam kurung itu arus. Voltage adalah ukuran energi potensial spesifik benda potensial antara dua titik yang dapat mendorong elektron. Yang berikutnya, muatan listrik dapat berpindah karena ada perbedaan potensial atau perbedaan tegangan listrik. Ketika sumber tegangan dihubungkan ke suatu rangkaian, tegangan akan menyebabkan aliran elektron mengalir melalui rangkaian tersebut yang dinamakan arus. Sumber tegangan. Berikut ini adalah beberapa sumber tegangan, yaitu yang pertama sumber tegangan ada dua macam, yaitu AC dan DC. Baiklah, untuk AC adalah sumber tegangan bolak-balik, contohnya generator, genset, dinamo, untuk dinamo sepeda, arus listrik, dan lain-lain. Untuk arus DC adalah sumber tegangan searah, contohnya itu baterai, acus, solar panel. Baiklah, di sini kita bisa lihat. Di sini saya ada mau mengambilkan contoh gambar juga, yaitu arus DC dan arus AC, di mana bisa kita lihat untuk DC arusnya itu dia berputar. Sedangkan untuk AC arusnya itu bolak-balik. Dia kembali bolak-balik. Kita lihat sendiri, dia dari arah panahnya aja bisa kita mengetahuinya. Itu arus itu dia kembali. Baiklah, untuk arah arus dan arah elektron. Arus listrik hanya bisa mengalir ketika rangkaian tertutup. Arah arus mengalir dari kutub positif potensial tertinggi ke kutub negatif potensial terendah. Arah elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, untuk anunya itu dia mengarah ke sini. Nah, ini untuk positifnya dia mengarah ke positif baterai. Untuk untuk positifnya, yaitu dia mengarah ke negatif baterai. Sedangkan untuk area elektronnya dia mengarah ke positif baterai. Rangkaian listrik.
Rangkaian ini merupakan gabungan komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan dan dihubungkan secara tertutup supaya arus listrik yang berasal dari sumber bisa mengalir. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Ada 3 macam rangkaian listrik, yaitu seri, paralel, dan seri paralel. Nah, di sini kita bisa lihat dia punya contoh gambarnya. Nah, ketika switch open, maka tidak ada arus yang mengalir sama sekali. Nah, di sini untuk switchnya ini terbuka, jadi arus itu tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, jikalau switchnya tertutup, arus itu berjalan. Resistances atau hambatan adalah ukuran perlawanan terhadap arus listrik. Resistivitas atau hambatan. Jenis P merupakan kemampuan suatu bahan untuk menghambat arus listrik. Nah, kita bisa lihat seperti gambar di samping ini. Nah, di sini untuk resistensnya itu ukurannya berlawanan terhadap arus listrik. Nah, sedangkan untuk resistivitasnya itu merupakan kemampuan untuk suatu bahan untuk menghambat listrik. Nah, di sini ada bahan untuk yang bisa menghambat listrik. Nah, di sini kita bisa lihat ada suatu bahan yang bisa menghambat listrik. Nah, ini yang ininya ini listrik arus. Baiklah, untuk resistor, komponen elektronika pasti berfungsi untuk menghambat arus listrik adalah sebagai berikut, yaitu di sini ada beberapa resistor yang bisa kita lihat, yaitu voiced volme resistor, voiced volue resistor atau IEE simbolnya, dan variabel resistor atau potensio. Variabel resistor atau R. Ini yang terakhir. Short circuit atau pendek rangkaian terhubung singkat korsleting adalah rangkaian listrik yang tidak ada hambatan terhadap aliran elektro. Circuit pendek sangat berbahaya karena sumber daya tegangan tinggi mengakibatkan arus sangat tinggi sehingga menyebabkan energi panas dilepas dalam jumlah besar. Hubung singkat adalah jalur paralel dalam rangkaian dengan resistensi yang sangat rendah atau nol. Hubung singkat atau korsleting dapat terjadi secara tidak sengaja
dengan menghubungkan kabel pada tegangan yang berbeda. Active passive komponen. Komponen elektronika adalah komponen elektronika dasar yang digunakan untuk membentuk suatu rangkaian elektronika dan biasanya dikemas dengan 2 atau lebih terminal penghubung. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Komponen elektronika pasif adalah komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Baiklah, di sini kesimpulannya, dengan mempelajari materi ini kita dapat mengetahui konsep dasar listrik, yang dimana kita bisa belajar mengenai materi tentang atom, listrik dinamis, tegangan, dan arus pada rangkaian. Dan kita juga dapat memahami istilah pada listrik atau kelistrikan. Baiklah, demikian hasil presentasi saya pada malam hari ini. Jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.